Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama bi ni'matil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati ila yaumiddin. Amma ba'd. Jumpa lagi dengan saya Hamdan Suhaimi dalam kajian kitab Nashwatul Ibad karya Asy-Syaikh Nawawi bin Umar Al-Jawa Al-Bantani. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan atau membacakan dari beberapa halaman dan makalah yang tertera dalam kitab Nashwatul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man tawaddu'a li ghaniyin li ghinahu faqad zahaba thulutsa dinihi. Ini hadis Nabi. Wa man tawaddu'a lan sing sapa-sapa merendahkan diri ya si wong ligoniin ka maring wong sugih liginahu karena kesugihane wong sugih faqad zahaba mangka teman-teman ilang wis ilang ya si wong sulusa dinihi ing 3/4 agamane si wong. Aili anna syari'ata yakuna ta'zimun nasi li ajli solahihi wa li ajli ala ilmihi duna ta'zimi li ajli malihi. Fa inna min akramil mal ahanal ilma was solaha. Tegese menurut Syekh Nawawi di anna syari'ata kana setune syariat Islam ayakune ku arep pentahnana maksud ngajarakane syariat itu begini ayakuna iku arep pentahnana ta'zimun nasi apa ngagungaken manusia li ajli solahihi karena arah kebaikane si wong kebaikane manusia wali ajli ilmihi lan karena arah ilmune si wong atau ilmune manusia duna ta'zimi dudu ngagungaken li ajli malihi karena arah hartane si wong fa inna man akramal mala man akrama ya dudu min akramil mal man akramal mala mangka setune wong kang mulyakaken ya si wong al mala ing harta benda ahanal ilma mangkang hinakaken ya si wong al ilma ing ilmu wassalaha lan kepatutan dan kebaikan. Qala Sayyidi Abdul Qadir Jailani qaddasa sirrahu la budda likulli mu'min fi sayri ahwalihi fi salasati asya'a amrun yamtasiluhu wa nahyun yajtanibuhu wa qadrun yarda bihi fa aqallu halatil mu'mini la yakhlu fiha min ahadi hadhil asya' as-salasati fa yanbaghi lahu ayyalzima hammuha qalbahu wa yahdisu biha nafsahu wa yakhudhul jawariha biha fi sayri ahwalihi. Nah, penjelasan man tawaddu'a li ghani li ghinau faqad dzaba sulusa dini ini menjadi pengingat bagi kita bahwa janganlah sampai kita merendahkan diri kita kepada orang kaya karena kekayaannya.
seolah bahwasanya kita tunduk patuh terhadap orang tersebut karena silau terhadap kekayaan. Nah ini bagi saya pahami sebagai orang yang disebut penjilat. Di mana ada yang manis, itu yang dijilat. Di mana yang ada hartanya, itu yang didatangi. Di mana ada kekuasaan, itu yang didatangi. Muka-muka penjilat inilah yang dikritik oleh Nabi dan dijelaskan oleh Syekh Nawawi bahwasanya jangan sekali-kali merendahkan diri kita terhadap orang kaya karena kekayaan. Lain soal kalau misalkan kita merendahkan diri kita kepada orang kaya bukan karena melihat kekayaannya, tapi melihat kemuliaannya, keilmuannya, kesolehannya. Karena tidak sedikit ulama-ulama besar kita yang juga termasuk golongan yang orang kaya. Seperti cerita dulu bahwa pendiri Tarekat Asy-Syadziliyah, yakni Imam Abu Hasan Ali Asy-Syadzili, itu orang kaya. Sampai kekayaannya itu masyhur di seantero Maghribi, karena beliau berasal dari Maghrib, Barat atau Afrika, Barat Afrika. Sehingga sampai mengatakan, masa iya seorang sufi besar begitu nampak kekayaannya. Nah ini jelas, yang dimaksud memuliakan orang kaya model seperti itu bukan melihat kekayaannya itu sendiri, tetapi yang dilihat adalah keilmuannya, kesolehannya. Karena Abu Hasan Asy-Syadzili dengan kekayaannya itu menutupi kewaliannya, menutupi daripada suluknya kepada Allah, menutupi riyadhah dan mujahadahnya kepada Allah. Karena kekayaan itu untuk sekedar dan hanya sementara sifatnya dan bukan segala-galanya. Berbeda dengan pemikiran, ada orang yang secara ekonomi miskin tapi bermimpi untuk menjadi orang kaya dan selalu pikirannya itu, jiwanya bergantung kepada kekayaan. Itu jauh lebih rusak orang seperti itu daripada orang yang kaya sesungguhnya kaya tapi tidak merasa menjadi dirinya kaya, karena kekayaan hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperjelas oleh Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrahu bahwasanya man akramal mal ahanal ilma wassalah, apabila memuliakan harta benda, mengagung-agungkan harta dan kekuasaan, maka dengan sendirinya akan menghinakan ilmu pengetahuan, kebijaksanaan, akan pula menghinakan arti sebuah kepatutan, kesolehan. Nah ini yang perlu kita hindari adalah merasa merendah diri kepada orang kaya karena kekayaannya. Ini jelas keliru besar. Dan kita seorang Islam, seorang Muslim wajib untuk tidak bersikap seperti ini. Wajib menghindari sikap seperti ini. Karena ini adalah yang merusak diri kita. Berikutnya adalah menurut saya Syekh Abdul Qadir Jailani, amrun yamtasiluhu wa nahyun yajtanibu wa qadrun yardhabihi. Jika itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jalani perintah tersebut, laksanakan perintah Allah.
Wa nahyun yajtanibuhu, dan apabila itu larangan maka menghindari, menjauhi atas larangan tersebut. Dan kadar atau takdir yang kita rela ridho atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Kini dalam kondisi pandemi corona, dalam situasi yang tidak mengenakan ini, sikap kita adalah wa qadrun yardha bihi, takdir yang kitanya rela terhadap takdir ini, tetapi bukan berarti kita pasrah dengan totalitas pasrah, tidak berusaha, tidak ikhtiar, tidak kasab. Bagaimana cara menanggulanginya, mengendalikannya, melawannya, karena memang ini berdampak terhadap semua sistem kehidupan sekarang ini. Virus corona ini memang sangat merugikan semua pihak, merugikan lini kehidupan yang lain. Oleh karena itu, ini merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala bagi umat manusia. Kita sedang diuji. Kita diberi ujian dari Allah Subhanahu wa taala dengan takdir menurunkan wabah corona ini. Yang dan tak lain, kita adalah orang yang merasa ridho akan takdir Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga kita wajib menangani, menanggulangi, menghalau dan juga melawan daripada virus ini agar wabah ini cepat hilang dari bumi Indonesia dan seluruh negeri di dunia ini. Ini adalah makalah yang dari bab ketiga dari Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Man tarokat dunia bi anna aqallis syubu'i wal akli wa abghadi sanai minan nas ahabballahu ta'ala ya annahu tarku riya wa tafakhuri wa man taraka dzunuba ahabbahu al malaikatu. Sayyidina Utsman meriwayatkan dari apa yang didengar dari sabda Nabi SAW, bahwasanya man tarokat dunia, sing sapa-sapa ninggalaken ya siwang ad-dunya ing dunya, bi anna aqalis syabu'i kelawan setune luwe kedike wareg lan mangan lan luwe benci-benci ning alam min manusia saking manusia, ahabbahallahu ta'ala mangka gawe demen hu ing siwong Allah subhanahu wa ta'ala li annahu kana setune siwong tarku riya wa tafahuri iku ninggal riya lan keagungan, merasa pengen diagungaken. Wa man taraka dzunuba lan sing sapa-sapa ninggalaken ya siwong adzunuba ing dosa, ahabbahul malaikatu mangka gawe demen ing siwong sapa malaikat. Li annahu la yata li annahu tarku riya wa tafahuri maksudnya adalah meninggalkan riya dan merasa sombong, merasa besar diri. Itu bagian daripada ciri bahwa manusia itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan malaikat mencintai orang tersebut apabila orang tersebut meninggalkan dosa. Nah, ini bagi kita memahaminya sebagai sebuah sikap di kehidupan sekarang ini, bahwa pandai-pandailah kita bersikap untuk tidak bergantung hati kita, pikiran kita selalu kepada harta benda atau nikmat dunia, dan itu justru akan meninggalkan ketaatan kita kepada Allah. Jika itu kecintaan terhadap dunia justru meninggalkan ketaatan kepada Allah, maka yang harus kita sikapi adalah
kita tidak perlu mencintai dunia itu. Meskipun kita butuh terhadap harta dunia, tetapi bukan berarti menjadi tujuan kita. Karena tujuan hidup manusia adalah ridho Allah. Tujuan kita adalah ibadah kepada Allah sekaligus ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kajian Nasoil Ibad di hari ini. Saya cukupkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.